siang, ataupun sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya di hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fernesto Andreas Jose Naibaho dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kampus Jakarta, Magister Kenotariatan. Pada kesempatan hari ini, saya didampingi dengan rekan saya, Bapak Husen. Halo, perkenalkan saya Husain Alatas, saya juga mahasiswa Magister Penotariatan Universitas Brawijaya, Kampus Jakarta. Dalam podcast ini, kami akan menjelaskan terkait dengan hukum perbankan, kredit bermasalah dan kredit macet, dan penyelesaiannya dalam buku yang berjudul Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Benar sekali Bapak Husen. Jadi dalam kesempatan di video ini, kami berdua hendak membagikan materi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dengan harapan bahwa video yang kami sampaikan ini dapat memberikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian gambaran mengenai kondisi kredit-kredit bermasalah, macet, dan tentunya juga penyelesaian dari permasalahan dari sengketa-sengketa tersebut. Tanpa lebih lama lagi, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud sebagai kredit bermasalah. Jadi, kredit bermasalah atau yang biasa disebut sebagai non-performing loan adalah suatu kondisi di mana nasabah atau debitur sudah tidak dapat atau sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian ataupun seluruh dari kewajibannya kepada pihak bank sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Nah, biasanya untuk pengikatan ini dilakukan dengan adanya suatu perjanjian kredit atau perjanjian-perjanjian lain untuk mengikat kondisi tersebut. Selanjutnya, Bank Indonesia memberikan kategori atau memberikan ketentuan bahwa yang dimaksud kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang termasuk ke dalam tingkat kolektabilitas atau kredit skornya kolek 3, yaitu kurang lancar, kolek 4, yaitu diragukan, dan kolek 5 yang disebut sebagai macet. Jadi untuk kolektabilitas 1, lancar, dan kolektabilitas 2 dalam pengawasan khusus ini tidak termasuk ya Bapak dan Ibu ke dalam kredit yang bermasalah. Gitu. Nah, selanjutnya tentu kita menjadi bertanya-tanya, suatu kredit bisa masuk ke dalam kategori kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet itu bagaimana penilaiannya? Nah, tentunya dalam mengkategorikan suatu kredit tersebut terdapat kriteria penilaian kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dari yang kuantitatif dulu. Jadi, penilaian kuantitatif didasarkan pada ketataan pembayaran pokok, bunga, ataupun kewajiban-kewajiban lainnya dari seorang nasabah atau debitur kepada bank atau krediturnya. Sedangkan kriteria kualitatif ini melihat dari prospek usaha yang dijalani oleh debitur dan juga faktor keuangan yang dimiliki oleh debitur itu sendiri. Nah, selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga pasti bertanya-tanya apa saja yang menjadi faktor penyebab suatu kredit bisa macet. Nah, untuk kondisi tersebut ternyata ada dua. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi perbankan sebagai kreditur, dan sisi kedua adalah sisi nasabah sebagai debitur. Dari sisi perbankan, di sini perbankan itu memiliki peran gitu ya Bapak Ibu sebagai penyedia jasa atau penyedia dana untuk suatu kredit. Nah, tentunya kepada pihak bank dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah atau kepada debitur perlu yang dilakukan, istilahnya itu adalah analisa. Jadi dalam memberikan suatu kredit, pihak kreditur harus melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, untuk analisa itu dilakukan agar mengetahui kemampuan dari seorang nasabah untuk membayar kembali, menilai aset yang akan menjadi agunan, dan lain sebagainya.
faktor dari sisi perbankan ini disebabkan oleh tidak telitinya pihak perbankan dalam melakukan analisa, sehingga terdapat miss atau kesalahan dalam perhitungan dalam memberikan kredit yang menyebabkan kredit tersebut kemudian menjadi salah perhitungannya, dan akibatnya nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran dari kredit tersebut. Nah, faktor lainnya pun dari sisi perbankan itu adanya suatu kolusi, yaitu adanya kerjasama antara tim analisa dan juga dari nasabah, sehingga pihak analisis menganalisa kredit tersebut kepada nasabah secara subjektif. Nah, selanjutnya dari sisi nasabah, ini ada dibagi kembali menjadi dua kategori, dua faktor kenapa suatu kredit bisa macet. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan dari nasabah itu sendiri. Nah, unsur kesengajaan ini bagaimana? Yaitu nasabah atau debitur sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak perbankan, sehingga dikategorikan menjadi macet. Dan untuk yang kedua, adanya unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan ini bagaimana? Jadi ketika nasabah atau ketika debitur hendak melakukan pembayaran kewajiban dari nasabah atau debitur tersebut tidak mampu di kemudian hari. Nah, contoh kondisi seperti ini itu bisa kita lihat dari kondisi di beberapa tahun ke belakang ya Bapak Ibu, dengan mana kondisi COVID-19, pandemi COVID-19 itu sedang menyebar di seluruh dunia. COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi banyak kehidupan dari setiap orang, termasuk kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit. Dalam kondisi COVID-19 tersebut, dalam kondisi pandemik, tentunya terdapat gangguan dalam aliran dana untuk usaha maupun pekerjaan dari setiap nasabah. Ada beberapa nasabah yang di PHK, ada beberapa usaha yang akhirnya menjadi bangkrut. Nah, sehingga kredit yang telah diajukan tidak dapat dilakukan pembayarannya kembali, sehingga kredit tersebut di kemudian hari menjadi macet. Begitu. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah sempat menyinggung sedikit terkait dengan kriteria penilaian kredit bermasalah. Salah satu faktornya adalah faktor kualitatif, yaitu melihat dari prospek usaha nasabah atau debitur dan keuangan nasabah atau keuangan debitur. Pada bagian ini akan dibahas mengenai penggolongan kualitas kredit atau credit score yang dinilai dari prospek usahanya. Kredit yang tergolong sebagai kredit kolek 1 atau lancar adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang kedua, memiliki pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Yang ketiga, persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat di dalam pasar. Yang keempat, manajemen yang baik. Yang kelima, perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. Yang keenam, tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau permogokan. Yang selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 2 atau dalam pengawasan khusus adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, industri atau kegiatan usaha memiliki pertumbuhan yang terbatas. Yang kedua, posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Yang ketiga, pangsa pasar sebanding dengan pesaing. Yang keempat, manajemen yang baik. Yang kelima, perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur. Dan yang keenam, tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau permogokan. Dan untuk yang selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 3 atau kurang lancar adalah apabila kredit tersebut memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak memiliki pertumbuhan.
Yang kedua, pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Yang ketiga, posisi di pasar cukup baik tapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. Yang keempat, manajemen yang cukup. Yang kelima, hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup memberikan dampak yang memberatkan kepada debitur. Dan yang terakhir, tenaga kerja berlebihan, namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 4 atau diragukan adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, industri atau kegiatan usaha menurun. Yang kedua, pangsa pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Yang ketiga, persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. Yang keempat, manajemen kurang berpengalaman. Yang kelima, perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang membebankan terhadap debitur. Dan yang terakhir, tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. Dan yang terakhir, kredit yang tergolong sebagai kolek 5 atau macet adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Kelangsungan usaha sangat diragukan. Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisinya perekonomian yang menurun. Yang ketiga, manajemen sangat lemah. Yang keempat, perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur. Dan yang kelima, terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit untuk diatasi. Nah, selanjutnya, penggolongan kualitas kredit atau credit score yang didasarkan pada keuangan dari debitur. Antara lain, kredit yang tergolong sebagai kolek 1 atau lancar adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perolehan laba tinggi dan stabil. Yang kedua, permodalan kuat. Yang ketiga, likuiditas dan modal kerja kuat. Yang keempat, analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa adanya dukungan tambahan. Yang kelima, jumlah portofolio yang sensitif terhadap pertumbuhan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 2 atau dalam pengawasan khusus adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi mengalami penurunan. Nah, yang kedua, permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan jika diperlukan. Yang ketiga, likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Yang keempat, analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembiayaan di masa yang akan datang. Yang kelima, beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, tetapi masih terkendali. Selanjutnya, yang tergolong sebagai kolek 3 atau kurang lancar adalah apabila kredit tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perolehan rabanya rendah. Yang kedua, rasio hutang terhadap modal cukup tinggi. Yang ketiga, likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Yang keempat, analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok. Yang kelima, kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. Dan yang keenam, perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan usaha. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 4 atau diragukan adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, laba sangat kecil atau negatif. Yang kedua, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. Yang ketiga, rasio utang terhadap modal tinggi. Yang keempat, likuiditas sangat rendah. Yang kelima, analisis arus kas menunjukkan bahwa
ketidakmampuan seorang nasabah untuk membayar pokok dan bunga. Yang keenam, kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. Dan yang ketujuh, pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Dan yang terakhir, kredit yang tergolong sebagai kolek 5 atau macet adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha, tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, rasio utang terhadap modal sangat tinggi. Yang keempat, kesulitan likuiditas. Yang kelima, analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi. Yang keenam, kegiatan usaha terancam karena fluktuasi dari nilai tukar valuta asing dan suku bunga. Dan yang ketujuh, pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional. Nah, selanjutnya di sini terdapat satu lagi, penggolongan kualitas kredit atau credit score yang didasarkan kepada kemampuan seorang nasabah untuk membayar. Kredit yang tergolong sebagai kolek 1 atau lancar apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Yang kedua, hubungan debitur dengan bank selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan secara akurat. Yang ketiga, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 2 atau dalam pengawasan khusus adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran dan atau pokok bunga hingga 90 hari lamanya. Yang kedua, jarang mengalami cerukan. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank baik dan selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Yang keempat, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Dan yang kelima, pelanggaran perjanjian kredit terjadi namun tidak secara prinsipal. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 3 atau kurang lancar adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Yang kedua, terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan dari arus kas. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. Yang keempat, hubungan debitur dengan bank memburuk. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 3 atau kurang lancar adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Yang kedua, terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya. Yang keempat, dokumentasi kredit kurang lengkap dan perikatan agunan yang lemah. Yang kelima, pelanggaran terhadap persyaratan pokok dari kredit. Yang keenam, perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. Selanjutnya, kredit yang tergolong sebagai kolek 4 atau diragukan adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Yang kedua, terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Yang ketiga, hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. Yang keempat, dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. Yang kelima, pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. Dan yang terakhir di sini
Kredit yang tergolong sebagai kolek 5 atau macet adalah apabila kredit tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Dan yang kedua, dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada. Jadi, dengan demikian kita sudah mengetahui bagaimana tingkatan kolektabilitas berdasarkan 3 jenis berikut. Nah, ngomongin soal roda ekonomi, hari ini saya bakal ngebahas soal kredit bermasalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi gini, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa bank itu royal banget nawarin namanya pinjaman bank atau kredit? Nah, contohnya jika kita masuk mall, tawarin kartu kredit, banking, tawarin pinjaman online resmi maupun motor atau mobil juga ditawarin cicilan. Nah, sebenarnya pemberian kredit itu emang bentuk kegiatan usaha dari bank. Itu kan fungsinya untuk apa? Ya, utamanya untuk menyalurkan dana dari bank ke masyarakat. Coba bayangin kalau bank cuma nyimpen duit dari nasabah yang nabung terus, duitnya didiemin, diberangkas, banknya dapat untung dari mana buat bayar bunga? Kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu dana itu diputar, disalurin ke pelaku ekonomi, diupayakan untuk jadi pengusaha makro, pengusaha mikro, dan bahkan ke kita nih buat konsumen pribadi. Tujuannya mulia loh, secara langsung maupun gak langsung. Ini tuh buat mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha masyarakat supaya ekonomi di negara kita itu berjalan. Nah, kalau boleh kita bedah nih, menurut teori perbankan dan fasilitas kredit yang disediakan bank ini umumnya dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tujuan kegunaannya. Kalian harus tahu, saudara-saudara dan teman-teman, biar gak salah kaprah kalau misalkan mengajukan ke bank atau semacamnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kredit investasi, yang kedua ada kredit modal kerja, dan yang ketiga itu ada kredit konsumtif. Kita bahas bedanya, coba. Jangan sampai ketukar. Kalau kredit investasi itu sama kredit modal kerja. Ini masuknya ke kelompok kredit produktif. Artinya apa? Artinya duit yang dipinjam dari bank itu dipakai buat tujuan bisnis atau usaha. Misalnya kalian punya PT atau perusahaan, terus mau beli aset baru seperti mesin pabrik, tanah, atau ruko. Nah, itu pakai kredit investasi karena hasilnya baru akan kerasa setelah beberapa tahun sudah berjalan. Atau buat masa depan perusahaan itu juga, yang nilainya akan bertambah lah, akan ada nilai lebih. Sedangkan kalau kredit modal kerja itu biasanya digunakan untuk memutarkan sebuah operasional sehari-hari. Contohnya seperti bahan baku bulan ini buat bayar gaji karyawan, atau kegunaannya untuk menjaga kas perputarannya jika sedang bermasalah atau macet atau lagi seret. Nah, intinya kedua produktif kredit ini ujung-ujungnya bakal menghasilkan duit di kemudian hari. Ada feedback ekonominya seperti itu. Terus bagaimana dengan yang ketiga? Nah, ini yang ketiga ini kita katakan kredit konsumtif tadi. Kalau ini tujuannya murni untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Seperti apa sih contohnya? Seperti ya belanja untuk sifatnya konsumtif untuk diri kita, pakai buat mobil, buat rumah, buat HP, yang bukan angkutan barang atau buat kebutuhan di luar kepentingan kita. Gak salah namanya jika pemenuhan kebutuhan hidup, tapi ya harus diukur juga sih sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita gali dan tutup lubang di situ. Nah, tapi ya namanya hidup ya, kita gak selamanya mulus. Pasti ya kita umpamakan seperti jalan tol, ya pasti akan ada lubang-lubangnya, gak sepenuhnya lurus. Nah, dari situ biasanya pasti akan ada masalah, atau dalam bahasa perbankannya itu kredit bermasalah. Nah,
di dunia hukum perbankan, kalau di mana ada cicilan atau angsuran yang nggak dibayar atau gagal bayar, itu ada bahasanya, namanya itu wan prestasi. Akibat wan prestasi ini apa sih? Nah, otomatis dari hal ini timbul hak bagi pihak bank atau kreditur buat menuntut ganti rugi kepada kita sebagai debitur. Gak cuma itu, bank juga punya hak buat membatalkan perjanjian kredit tersebut jika yang paling, ya kita katakan yang paling seremnya nih, bank juga bisa menyeret kita ke ranah pengadilan. Jadi udah gak kebayar, gak bisa kita bayar kembali, dan ya pasti disuruh sidang juga gitu kan. Udah jelas itu rugi banget kan. Nah, kenapa posisinya bisa sekuat itu? Ya karena pada dasarnya mereka sudah mempunyai perjanjian yang otomatis di awal itu akan diterangkan secara jelas ya kepada kita. Jadi itulah pentingnya sebuah perjanjian ya, untuk mengikat antara para pihak di situ. Nah, kalau kita merujuk ke pasal 1313 Kitab KUH Perdata, di situ dijelasin yang namanya perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Cara gampangnya, perjanjian itu peristiwa hukum yang berupa tindakan yang bikin timbulnya hubungan hukum alias ikatan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat. Jadi pas bilang deal dan tanda tangan, di situ muncul suatu akibat hukum, suatu ikatan. Seseorang berjanji ke orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Begitu perjanjian dibuat, otomatis salah satu pihak atau kedua belah pihak ini langsung terbebani oleh kewajiban terhadap pihak lainnya, dan pihak yang punya hak sangat boleh menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Makanya dalam asas hukum kita, perjanjian itu diposisikan sebagai salah satu sumber perikatan yang paling utama di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Karena di undang-undang, jadi ya kita gak bisa main asal coret-coret di atas materai seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan dan diperhatikan secara seksama gitu. Nah, oke, sekarang terus pertanyaannya, kalau udah terlanjur macet dan wan prestasi, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah Bang langsung datang bawa debt collector atau langsung lapor polisi? Gak sekejam itu sebetulnya. Di negara kita, berdasarkan hukum ini, penyelesaian terhadap kredit macet itu dibagi menjadi dua jalur utama. Ada jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur kekeluargaan dulu yang pasti yang utamanya dong. Nah, baru setelah itu jalur hukum secara formalnya itu. Oke, sekarang kita coba jelaskan jalur non litigasi dulu. Nah, jalur non litigasi ini pada intinya itu adalah penyelesaiannya itu dilakukan di luar pengadilan. Caranya lewat apa sih? Caranya itu lewat perundingan kembali di sini. Terjadinya suatu negosiasi dan mediasi antara pihak dengan pihak lagi, antara debitur dan kreditur. Tapi tetap ya dalam proses ini nggak asal ngobrol di warung atau gimana, melainkan dengan mengingat dan merujuk pada syarat-syarat yang ada di perjanjian kredit awal. Tahap ini disebut juga sebagai upaya penyelamatan kredit. Di tahap ini, bank biasanya belum memakai jasa lembaga hukum resmi atau pengadilan. Kenapa? Karena bank melihat si debitur ini sebenarnya masih punya etikat baik. Kenapa? Karena alasannya itu ya si debitur masih kooperatif, bisa dihubungi, nggak ngumpet, nggak kabur, nggak keluar. Nah, selain itu juga bank juga memulai menilai suatu prospek usaha dari si debitur ini sebenarnya masih visible tidak, masih layak tidak, atau punya potensi untuk bangkit lagi tidak, atau cuma emang lagi apes aja, atau salah kelola dikit dalam keuangannya.
Nah, kalian perlu tahu di sini penanganan kredit perbankan itu yang masuk kategori bermasalah ini sebenarnya sudah diatur rapi oleh regulasi negara kita. Salah satunya ada di keputusan direksi bank nomor 2369. Nah, berdasarkan aturan BI ini, buat mengatasi kredit yang seret, pihak bank bisa juga melakukan tindakan. Ada tiga tindakan penyelamatan yang bisa kita kenal dengan istilah 3R. Apa aja itu? Yang pertama, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yuk kita coba bahas. Nah, tindakan yang pertama itu rescheduling atau penjadwalan kembali. Ini langkah yang paling awal nih. Biasanya diambil bank untuk nyelamatin kredit. Gampangnya gini, kalau kalian awalnya harusnya lunasin utang dalam jangka waktu 2 tahun dengan cicilan 5 juta per bulan. Terus kalian ngap-ngap nih di sini, nggak sanggup bayar. Bank bisa memperpanjang waktu, tenornya bisa jadi 4 tahun, karena ya waktu makin panjang otomatis nominal cicilan per bulannya bisa lebih kecil dan enteng, bisa jadi 2,5 per bulan. Nah, jadi jadwal pembayarannya diatur ulang supaya biar kita bisa napas lagi lah, bisa agak longgar gitu ya dalam melakukan pembayaran. Nah, kalau langkah pertama belum cukup, ada tindakan kedua, reconditioning atau pengaturan kembali. Nah, kalau reconditioning ini levelnya agak dinaikin bank, gak cuma ngubah jadwal, tapi bisa mengubah sebagian atau seluruh kondisi alias persyaratannya yang semula disepakati bersama. Contohnya gimana? Misalnya bank setuju buat nurunin suku bunga, atau bank memberikan pembebasan bunga untuk beberapa bulan ke depan. Jadi debitur cuma wajib bayar pokoknya aja dulu. Bisa juga ya kapitalisasi bunga, di mana tunggakannya itu dimasukkan ke dalam pokok pinjaman baru. Contohnya kayak pokoknya jadi syarat-syaratnya itu diubah demi menyelamatkan kredit, begitu. Dan semua perubahan ini bakal dituangin lagi ke dalam suatu perjanjian kredit baru yang sah, bisa gitu ya. Nah, terus langkah R selanjutnya, restructuring atau restrukturisasi. Kalau yang ini adalah penyelamat kredit yang terpaksa dijalankan bank dengan jalan mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit tersebut. Misalnya nih, bank melihat modal kalian kurang buat jalanin proyek, akhirnya bank mutusin buat nambah sedikit plafon kreditnya atau mengubah struktur pembiayaannya dengan harapan mereka ya dengan disuntik modal baru, usaha debitur atau usaha kita ini bisa jalan lagi, dan nantinya bisa buat bayar semua utang-utangnya, komposisinya yang dirombak total di sini. Nah, itu kan tadi skenario kalau debiturnya kooperatif dan mau diajak bareng dan usahanya masih ada harapan. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau debiturnya toksik ya, atau kurang saling mendukung satu sama lain di sini ya. Ya, misalkan kayak telepon nggak diangkat, datang ke rumah, kabur keluar kota. Nah, kalau itu udah mentok kayak gini ya, biasanya bank bakal geser jalur yang kedua ya, yaitu kita katakan jalur hukum atau jalur litigasi. Di jalur litigasi ini, pihak bank selaku kreditur bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Prosesnya tentu saja ngikutin ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi sebelum bank benar-benar daftarin gugatan ke pengadilan, secara yuridis bank biasanya sih bakal ngasih yang namanya somasi dulu. Somasi itu apa? Bahasa gampangnya, somasi itu peringatan resmi. Isinya ya sebuah teguran agar segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Misalkan ya 7 hari jam kerja.
Tapi kita harus tahu juga sisi hukumnya ini secara yuridis sebenarnya belum punya akibat hukum yang memaksa langsung pada pihak debitur. Ya maksudnya kalau disomasi ya belum tentu barang kalian langsung disita di hari itu juga. Nah, tapi kalau somasi yang ditayangkan sampai 2 atau 3 kali tetap dicuekin, atau kita katakan bahasa sekarang itu ghosting ya, atau gak ditanggapi serius oleh debitur ini, nah ini bakal jadi senjata utama bank bakal langsung mengajukan gugatan lawan prestasi ke pengadilan negeri. Nah, surat somasi ini bakal jadi bukti juga untuk di pengadilan kalau bank udah punya itikat baik loh buat negur, tapi kok dianya nggak ada sih gitu. Nah, setelah proses civil court ini yang panjang dan ya melelahkan segala macam pembuktian dan saksi lain-lain, komposisinya terbukti si debitur ini salah, maka hakim akan mengeluarkan yang namanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau istilahnya hukumannya inkrah. Nah, kalau inkrah ini udah gak bisa diganggu-gugat lagi, akan dinyatakan sah berutang dan wajib membayar. Terus gimana kalau setelah diputus oleh hakim si debitur tetap EPL gak nih, tetap nakal gak nih, gimana nih? Nah, di sini hukum punya taji ya. Hukum punya taji. Krediturnya atau pihak bank selaku penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Nanti di pengadilan bakal dilakukan tindakan yang namanya sita terhadap aset-aset yang dimiliki oleh debitur yang kalah tadi. Ini bisa berupa rumah, ruko, kendaraan, dan lain-lain yang dimilikinya. Nah, ya selanjutnya apa sih? Setelah diambil asetnya ya otomatis bank akan melelang aset itu dan dijual lewat kantor lelang negara secara terbuka. Hasil dari penjualan itu nantinya bakal dipakai dan diserahkan ke bank untuk melunasi seluruh utang-utang debitur itu beserta bunga dan biaya-biaya yang timbul. Sisanya kalau ada baru dikembalikan ke debitur, tapi biasanya sih pas-pasan ya, atau malah bisa kurang. Makanya ya serem banget sih kalau sampai masuk ke jalur litigasi ini. Nah, pada bagian yang terakhir ini kita akan bahas sedikit terkait dengan non-performing loan. Jadi di sini kita mengetahui sebelum-sebelumnya kita juga sempat menyinggung terkait dengan non-performing loan. Nah, di sini kita mulai dari pengertian. Jadi non-performing loan atau NPL adalah kondisi di mana pinjaman yang seharusnya dibayarkan oleh debitur atau nasabah itu gagal untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, tingginya NPL ini menyebabkan bank kesulitan untuk menyalurkan kembali kredit karena bank juga harus mempertahankan nilai persentase NPL mereka agar tetap masuk ke dalam kategori sehat dalam hal untuk pemberian kredit. Otoritas Moneter Indonesia yaitu Bank Indonesia di sini memberikan pengertian non-performing loan sebagai cara untuk mengukur besar atau kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank akibat ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Nah, NPL ini dalam konteksnya dibagi menjadi 5 kategori. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian-bagian sebelumnya, namun belum secara detail. Nah, yang pertama itu lancar. Nah, di sini kondisi itu tidak ada tunggakan, pembayaran pokok ataupun bunga dari kredit. Yang kedua adalah dalam perhatian khusus. Nah, dalam perhatian khusus ini terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. Dan yang ketiga di sini adalah kurang lancar. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari. Yang keempat ini diragukan, terdapat adanya tunggakan pokok bunga atau bunga kredit sampai dengan 180 hari. Dan yang terakhir adalah macet, yaitu debitur sudah tidak dapat lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur. Hal tersebut membuat bank harus benar-benar menjalankan prinsip kehati-hatiannya atau sifat prudent dari suatu bank dalam pemberian kredit. Kualitas kredit dapat dilihat dari besar kecilnya NPL atau kredit macet. Bank Indonesia sendiri di sini sudah menetapkan batas maksimal untuk NPL adalah sebesar 5%.
Semakin kecil persentasenya, maka bank akan mendapatkan laba yang lebih stabil dan kondisinya lebih sehat. Dalam praktik, indikator NPL ini biasanya dikenal dengan istilah rasio NPL. Nah, rasio NPL ini merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Nah, beberapa faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya NPL adalah adanya unsur yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi di awal. Misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan harta bendanya sehingga tidak dapat membayarkan angsurannya kepada bank. Yang selanjutnya, yang kedua, analisis yang dilakukan oleh pihak bank kurang tepat sehingga menyebabkan kurang diketahuinya apa yang menjadi kondisi ataupun apa yang mungkin terjadi untuk kondisi dari debitur sendiri di masa yang akan datang. Yang ketiga, adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan. Yang keempat, karakter dari debitur. Jika debitur tidak disiplin dalam menggunakan pinjaman, maka dapat dipastikan akan terjadi masalah yang berkaitan dengan pelunasan kredit tersebut. Yang kelima adalah faktor-faktor lain. Misalnya tidak terselesaikannya proyek tepat pada waktunya, perubahan kebijakan yang berdampak pada beban usaha debitur, high leverage, dan turunnya sales serta demand dari bisnis debitur juga tidak boleh luput dari perhatian pihak bank. Nah, berbicara secara formal atau ketentuannya begitu ya. Di sini secara formal perihal NPL ini diatur oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Semakin tinggi nilai NPL melebihi 5%, maka bank tersebut tidak sehat. Namun, jika rasio NPL di bawah 5%, maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar dan bank juga tetap harus mempertahankan persentase tersebut di bawah 5%. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tadi. Nah, lebih rinci lagi dalam Peraturan Bank Indonesia, di sini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 17/11/PBI/2015, rasio NPL total kredit ialah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Dengan demikian, semoga harapannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat memahami secara mendalam mengenai non-performing loan atau NPL. Dan untuk bagian selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Husen. Secara umum di dunia perbankan ini atau kategori atau penggolongan kolektibilitas kredit itu sebenarnya dibedain jadi 5 tingkatan sebetulnya. Nah, mulai dari kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit dalam perhatian khusus, sampai kredit yang diragukan. Sampai yang paling parah itu tadi ya, kredit macet. Dan seperti yang sudah dijelaskan sama Master Jose juga, Bapak Jose. Ya, dari pembagian itu kita sadar kalau setiap pemberian kredit resiko itu bakal selalu ada. Gak menutup kemungkinan bakal timbulnya masalah di tengah jalan, sengketa atau apapun dari analisa dari pihak bank di awal. Tapi kabar baiknya di dunia hukum dan aturan perbankan sudah menyediain solusi yang adil. Semua masalah kredit itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa lewat jalur tadi seperti yang saya ceritakan, ya, jalur non litigasi, jalur litigasi melalui musyawarah, mufakat, 3R tadi, atau ya emang udah mentok ya biasanya ya bakal melalui jalur pengadilan ya, jalur litigasi demi kepastian hukum bagi dunia usaha dan bank ataupun debitur. Jadi secara garis besar seperti itu Bapak Sir Jose dan saudara-saudara semua, teman-teman. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, telah selesai pembahasan dari kami mengenai topik kredit bermacet, kredit bermasalah, dan penyelesaiannya. Sekiranya apa yang kami sampaikan di video ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian untuk mengetahui mengenai gambaran
terkait dengan kredit-kredit bermasalah, macet. Berikut juga penyelesaian dengan kondisi tersebut apabila terjadi sengketa. Benar sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman. Semoga pembahasan yang telah diberikan sebelumnya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam kaitannya untuk selalu menjaga kualitas dari kredit yang kita miliki, sehingga terhindarnya dari kendala-kendala yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kata-kata kami yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.